Bab 568. Sebelum pertarungan. Teddy yang mengenduskan nafas dan berkata, seekor musang datang memberi salam kepada ayam, bagaimana bisa tidak tenang? Holden Tank terbatuk-batuk, dan berkata, kamu pergi dulu, aku ada sedikit hal. Baiklah, Tuan Tank silakanlah, kata Erikin pada Holden Tank. Setelah itu, Erikin duduk di depan Teddy, dan Teddy memalingkan wajahnya. Erikin berkata, bagaimanapun antara kamu dan aku tidak ada dendam. Teddy menoleh dan melototi Erikin, dan berkata, aku beritahu kamu, Andrew pasti akan jadi milikku. Erikin mengerutkan bibir dan berkata, Teddy, kamu sepertinya salah paham akan sesuatu hal, kamu bisa tidak bisa dan Andrew bersama, adalah keputusannya Andrew, dan bukan aku yang menentukannya. Teddy mendengus nafas, dan tidak ada waktu untuk berbicara. Pokoknya aku dan kamu cepat atau lambat akan bersaing. Teddy yang berkata dengan dinginnya. Erikin yang menganggukkan kepala dan berkata, tidak salah, antara aku dan kamu cepat atau lambat akan berperang, tetapi di antara ini, aku harus membalas dendammu dulu. Mendengar hal ini, Teddy menjadi geram. Dia mengertakkan giginya dan berkata, aku Teddy kapan membutuhkanmu untuk membalaskan dendam. Erikin, ku beritahu saja, kamu berapa banyak mencari masalah. Aku akan membunuh orang-orang itu sendiri. Erikin tertawa, dia menepuk-nepuk tubuh Teddy, dan berkata, baiklah, jika kamu ingin membalas dendam, jadi cepatlah sembuh, atau takutnya nanti kamu terlambat. Setelah menjatuhkan perkataan itu, Erikin bangkit, dan bersiap untuk pergi. Erikin. Saat itu, Teddy tiba-tiba memanggil Erikin. Ya, ada apa? Erikin yang membalikan badan dan bertanya. Teddy mengerutkan gigi dan berkata, aku beritahu kamu, kamu lebih baik jangan mempermalukan kita. Erikin yang terdiam sesaat, dan lalu dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, baiklah. Teddy, aku berharap bisa bertarung denganmu, dan melawan balik. Setelah menyampaikan perkataan itu, Erikin meninggalkan rumah Tank. Begitu ia melangkah ke ruangan pasien itu, Erikin mengecek tubuh Teddy. Tubuh dia yang terlihat sangat parah, tetapi tidak merusak vital, dapat pulih dalam beberapa kurun waktu. Dan Erikin mengucapkan kata-kata itu juga, karena alasannya adalah sengaja memberinya semangat pada Teddy. Mau tidak mau mengatakannya, setidaknya Teddy adalah lawan yang terhormat. Di kota B, Sumanor. Erikin duduk di hadapan Andrew, dan bertanya dengan suara yang dalam, Hafchao dan lainnya yang melakukannya. Andrew tersenyum dan berkata, kamu bisa menebaknya, jadi kenapa harus bertanya kepadaku? Erikin dengan wajah yang dingin berkata, cara seperti itu sangat tercela dan tidak tahu malu, begitu pula 8 keluarga besar itu. Aku sangat mengagumi mereka. Andrew tersenyum dan berkata, Erikin, kamu belum pernah melihat gambaran lengkap dari 8 keluarga besar itu, kamu tidak bisa membuat kesimpulan untuk seluruh keluarga itu karena seseorang saja. Setahuku, Samuel mengundang keluarga Guo Feng untuk membunuhmu, tetapi mereka menolaknya. Oh, Erikin yang sedikit terkejut. Andrew melanjutkan, setiap orang memiliki perilaku yang berbeda, dan orang-orang ini bukan apa-apa. Erikin tersendak dan berkata, mereka memukul orang, lalu memukul pantat mereka dan kembali ke dunia tersembunyi, benar-benar mereka berpikir akan pergi begitu saja. Andrew tersenyum dan berkata, bagaimana jika mereka bersembunyi di dunia tersembunyi dan tidak bisa keluar? Kalau begitu aku akan masuk ke dunia tersembunyi itu, sedang membunuh mereka satu persatu. Erikin berkata dengan dingin. Bagaimana dengan kamu yang bisa keluar masuk? Andrew bertanya. Pertanyaan ini membuat Erikin menjadi terhentikan. Jika ingin masuk ke dunia tersembunyi, harus memiliki token, tanpa token tidak dapat masuk, dan bagaimana dengan balas dendam? Aku ada ide. Waktu itu, Erikin tiba-tiba saja teringat di asosiasi Budo di kota B. Ketika saya menguasai asosiasi Budo di kota B, secara langsung aku mendapatkan token untuk masuk ke dunia tersembunyi itu. Ejekan Erikin. Andrew berkata dengan heran, apakah kamu sudah siap melakukannya? Tidak salah lagi. Erikin menganggukkan kepalanya, ini juga tujuan utamaku datang kepadamu.
Guser yang masih di tangan Enrizu, dan tujuan kunjungan Erikin untuk mendapatkan Guser. Tangan giok Enrizu yang berbalik, dan Guser jatuh ke tangannya. Kakin, berhati-hatilah. Enrizu berkata, asosiasi Budo di kota B tidak semudah yang kamu pikirkan. Erikin berkata, terima kasih banyak atas kepedulian Nona Zu. Di hari yang bersamaan, Erikin meninggalkan kota G, dan langsung pergi ke negara Pan. Saat ini Sekte Qin memiliki 10 orang Superior Master, 2 orang Grand Superior Master, 3 buah alat fase kesempurnaan. Melihat seluruh kota G dan seluruh dunia, kekuatan ini bisa disebut keberadaan yang tak terkalahkan. Namun, saat menghadapi asosiasi Budo di kota B, rasanta seperti masih sedikit kurang memadai. Pada hari ini, Erikin mengumpulkan semua Master Sekte Qin di Superior Master. Puluhan orang berdiri di depan Erikin, menunggu perintah dari Erikin. Erikin memandangi orang-orang itu, dan berkata dengan suara yang dalam, 3 hari kemudian, semua orang akan pergi denganku menyerang asosiasi Budo di kota B. Mendengar berita itu, semua orang tidak bisa menahan diri dan saling memandang. Bagi mereka, asosiasi Budo di kota B selalu menjadi kuil yang tak tersentuh, yang merupakan eksistensi superior. Dan sekarang, mereka benar-benar akan menyerang. Seperti tidak bisa diterima dalam sementara waktu. Master Sekte, hanya mengandalkan beberapa dari kami, apa itu cukup? Ada orang yang bertanya. Asosiasi Budo di kota B sangat kuat, dan seperti yang dikatakan Grand Superior Master ada banyak sekali. Superior Master di depan Grand Superior Master sepertinya tidak dapat cukup. Erikin yang menyapu ke arah mereka, dan berkata, kalian harus tahu dalam hatimu, bahwa Grand Superior Master bukan kalian. Tetapi aku ingin kalian ikut denganku, dan menggantikan asosiasi Budo di kota B. Erikin yang berteriak. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Menggantikan asosiasi Budo di kota B. Bukankah mereka dikagumi oleh ribuan orang? Ya benar. Teriak semua orang. Di malam itu, Erikin sedang duduk di dalam kamar. Dia berdiri di depannya, adalah Yin Chun dan Davison Su, 2 orang ini. Hong. Pikiran Erikin yang tergerakkan, dan jade sword serta guter yang jatuh ke tangannya. Erikin yang menyerahkan Guser kepada Davison Su, dan berkata, ini adalah alat fase kesempurnaan, digerakkan olehku. Davison Su yang melihat Guser ini, dan berkata dengan malu-malunya, guru bukankah, ini bukan digunakan waria? Bagaimana pria yang bermartabat setinggi 7 kaki menggunakan ini? Erikin yang terdiam dan berkata, aku tidak bercanda denganmu, Davison Su, tugasmu sangat sulit, kamu bahkan harus memblokir setidaknya 1 orang Grand Superior Master. Melihat wajah serius Erikin, Davison Su yang juga tidak banyak kata, menganggukkan kepala, aku akan melakukannya sebaik mungkin. Setelah itu, Erikin juga memandangi Yin Chun, dan berkata, 8 orang Grand Superior Master, tersisa 7 orang, aku 4 orang, kamu 3 orang. Baiklah. Yin Chun yang mengelus-elus pedang haus darah itu, dengan tertawa dingin berkata, itu hanya Grand Superior Master, tidak berguna. Erikin berkata dengan suara yang dalam, ini pasti pertempuran yang sangat sengit, tetapi kalian tidak perlu khawatir, 8 orang Grand Superior Master ini semua ditahan, dan akan terganggu, saat itu kesempatan kita. Mereka harus menghabiskan 8 orang untuk mengamankan Emi Zhou. Menghadapi serangan Erikin, mereka pasti tidak akan bisa melakukannya. Ada lagi, waktu penyerangan bukan 3 hari kemudian, tetapi besok malam. Saat ini, dilanjutkan oleh Erikin. Erikin berharap, dari sekian banyak orang asosiasi Budo di kota B, maka akan sengaja berbohong tentang mereka 3 hari lagi akan mengejutkan mereka. Saat ini, asosiasi Budo di kota B. Direktur Chang, Erikin akan menyerang asosiasi Budo di kota B 3 hari lagi. Lewat sebuah telepon, dari telepon Samuel. Wajah Samuel menjadi dingin, dan dia mendegus nafas dan berkata, ini Erikin yang benar-benar berani melakukan pelanggaran terhadap asosiasi Budo di kota B. Sungguh berani sekali. Setelah mengatakan itu,
Samuel terdiam sesaat, dia terus bertanya, kamu ada berapa banyak orang? 36 Superior Master, 2 orang Grand Superior Master, berkata di telepon itu. Samuel napas sedalam-dalam dan berkata, alat fase kesempurnaan. Ini, aku tidak terlalu jelas. Pihak lawan berkata. Samuel terdiam sesaat, dan berkata, aku mengerti. Setelah telepon itu ditutup, Samuel terburu-buru melaporkan masalah tersebut kepada 8 orang ketua asosiasi. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.